Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada berita statement Koni Rahakundini yang menurut saya menggemaskan. Lebih dari itu ya. Bisa membuat emosi gitu ya. Bagaimana tidak dia yang memprovokasi massa, tapi malah dia seolah-olah memberikan peringatan untuk tidak terprovokasi, agar mewaspadai provokasi-provokasi yang hari ini banyak bertebaran di media sosial. Padahal dia menjadi salah satu provokatornya. Menggemaskan kan? Lambene Koni perlu diciwit ya. Bisa baca ini ditulis oleh Tribun nih. Pengamat militer sebut sejumlah isu rentan sulut amarah publik saat situasi Indonesia tak baik-baik saja. Ya kamu termasuk yang menyulut amarah, sembarangan penjorangan ngomong, selentik gawe kayak kon. Pengamat militer, apa pengamat militer dia sih? Siapa yang menyebut dia pengamat militer lah? Tembelek garing lah. Koni Rahakundini Bakri menyampaikan ada sejumlah isu yang rentan dipolitisasi dan berpotensi menyulut amarah publik saat situasi Indonesia tak baik-baik saja. Hal itu disampaikan Koni dalam diskusi yang digelar lembaga survei Kedai Kopi terkait isu hangat terkini di kawasan Jakarta Pusat Sabtu 30 Maret 2024. Buat aku, yang paling aku takutkan itu isu agama. Sebenarnya kalau Indonesia ya, isu agama, isu kemiskinan, atau isu ketidakadilan itu akan membakar itu, pasti. Nah, itu yang kita harus hati-hati, kata Koni, yang diketahui tengah berada di Rusia, dan hadir secara daring dalam diskusi Sabtu ini. Oh, rupanya minggat kok ya. Yuk Koni, setelah dilaporkan polisi, takut atau gimana? Bertanggung jawab atas provokasimu itu. Dia kan beberapa hari lalu dilaporkan oleh salah satu tim TKN Prabowo Gibran. Karena provokasinya memfitnah, mengatakan katanya Prabowo hanya akan 2 tahun menjabat presiden karena ada niat buruk dari Pak Jokowi. Itu kan provokasi-provokasi macam lambemu itu yang bisa membakar suasana, mempengaruhi publik. Lo kamu lambene ngomong, tapi ya ibarat orang menebarkan bensin di mana-mana, kemudian setelah kemudian membakar rumah, membakar beberapa hal, banyak hal, setelah itu pura-pura memerintahkan, menyerukan, waspadai ini ada banyak bensin. Loh, kamu yang menyebarkan bensin itu kok penjorangan gue ya. Koni menyoroti khususnya situasi politik Indonesia pasca pemilihan umum 2024 yang kontroversial, imbas berbagai dugaan kecurangan yang muncul dalam prosesnya. Curang-cureng itu kan tuduhanmu, curang-cureng, kalah, jagomu kalah kan? Iya kan? Kamu kan pro dengan Bu Mega kan? Jagomu Ganjar kan? Oh, kalah nuduh curang-curang, minggat mana yang tanggung jawab, dilaporkan minggat Rusia, Bali, Jaksuwen, terus itu, kamu dilaporkan polisi itu. Kalau sampai sudah begini ya, itu sangat memungkinkan ada pihak yang memanfaatkan ketidakstabilan situasi dalam negeri. Kalau negara kita sudah dalam keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, bahasa sederhananya gitu aja, itu kan sangat rentan untuk masuk. Ya kamu malah yang saya curigai, karena kamu sedang berada di Rusia, di luar negeri. Jangan-jangan kamu yang ikut menebarkan rahasia-rahasia negara ini ke luar negeri. Pura-pura mengingatkan, padahal kamu ikut menebar provokasi, menebarkan isu-isu yang nggak jelas. Kebencian kepada Pak Jokowi, meminta Pak Jokowi dimaksulkan, minta Pak Jokowi lengser, menakut-nakuti TNI kita. Katanya jumlahnya nggak seberapa dibandingkan jumlah rakyat Indonesia. Seolah-olah ingin mengadu domba antar rakyat dengan TNI. Lambemu itu kan, Kon.
sekarang pura-pura menjadi penasihat untuk waspada. Waspada, waspada, kamu telah menebarkan banyak api, baru mau waspada. Kalau tidak ingin perpecahan, tidak ingin terbakar bangsa ini, ya lambenya dijaga, jangan suka provokasi, paham? Oh, tak. Gemesi ke wong wadon. Ia kemudian memberi contoh terkait kekisruhan publik yang sempat terjadi di Moskow, Rusia, karena adanya masyarakat yang dijadikan korban untuk mencari korban lain dari kalangan masyarakat. Yang saya ngeri itu seperti kejadian di Moskow. Di Moskow itu orang yang digerakkan itu kan ceritanya dia cuma jadi korban. Cerita tanda kutip ya korban, tapi yang mengorbankan orang. Wis tambah dadrah ke. Ya provokasimu itu bisa mengorbankan orang. Koni, sekali lagi tebaran provokasimu beberapa hari kemarin menjelang Pilpres itu bisa memakan korban banyak orang, termakan oleh provokasimu seolah-olah benar. Orang-orang yang tidak tahu peta politik mengikuti saja apa yang kamu provokasikan, minta turun jalan, kamu ikut turun jalan kan, maksulkan Jokowi, suruh mundur. Mengadu domba TNI dengan Polri, provokasi seolah-olah Pak Jokowi akan berniat jahat dengan Pak Prabowo kalau jadi presiden. Itu provokasi bisa memakan korban orang. Kamu bisa harus bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa jangan lari kamu ya. Oke, itu saja saya kira komentar saya, tanggapan saya atas statementnya Koni Rakudini yang ngomong cara wong Jawa, cara wong Banyumas ngomong kayak orang ngambak lemah gitu loh. Maling teriak maling mirip ini 11-12. Lah ya maling teriak maling. Anda yang telah memprovokasi massa, membakar kemarahan massa, tapi kemudian seolah-olah ingin menjadi pemadam, seolah-olah mengingatkan, awas hati-hati ini bisa menimbulkan api, ini bisa terbakar, ini sensitif. Padahal kamu sudah menebarkan api sebelum itu, ya pasti. Seolah-olah kamu mengingatkan sesuatu yang belum terjadi. Seolah ingin dikatakan sebagai analisamu, prediksimu presisi gitu. Tapi kamu sudah menebarkan bensin dulu. Saka bebong sih bisa kayak gitu. Dan kamu jangan mencuci tangan. Jangan cuci tangan dengan cara statement-statement seperti itu. Karena apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu sampaikan, apapun provokasimu, kamu harus bertanggung jawab. Kalau di atas tanah Nusantara ini besok terjadi apa-apa, kamu ikut andil di dalam memprovokasi massa. Ya, itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.